Selamat datang di Asinkronus Ekonometrika 1. Pada kesempatan kali ini saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Undip, akan menyampaikan latihan 10.3 terkait harga energi dan pembentukan kapital. 10.3 ini sebetulnya berkaitan dengan tren di dalam data time series. Ya, jadi tren itu dinyatakan dalam bentuk ini, linier. Ya, jadi trennya tren linier. Kalau tren ada dua ya, tren linier dan tren non-linier atau polinomial. Artinya kalau tren memiliki pangkat lebih dari satu, berarti proses menurunkannya nanti eh, bisa eh, menghadapi variabel T, ya. Kalau ini berarti T-nya tinggal Anda hapus saja pada saat nanti ingin menentukan pertumbuhannya berapa. Gitu ya, kira-kira ya. Oke. Nah, mari kita selesaikan dulu untuk menguji hipotesis bahwa kenaikan harga energi relatif terhadap, jadi harga energi relatif itu ditunjukkan oleh ini, terhadap output menurunkan produktivitas kapital dan tenaga kerja yang ada ini ya. Y per K ini, ya kan? John Tatum mengestimasi fungsi produksi Amerika Serikat untuk periode triwulanan. Berarti ini adalah triwulanan. Dari 1948 dan triwulan 1 sampai dengan 1978 triwulan kedua, di mana eh, modelnya adalah len YK Y per K topi sama dengan 1,5492 plus 0,7135 len H per K min 0,1081 len PE per P plus 0,0045 T ya. Dengan Y adalah output real pada sektor bisnis swasta, K adalah ukuran aliran jasa kapital, H adalah jam kerja pada sektor bisnis swasta, PE adalah indeks harga produsen untuk bahan bakar dan produk terkait, P adalah derivator harga sektor bisnis swasta, T adalah waktu. Angka dalam kurung merupakan statistik T atau T statistik. Nah, jadi Anda jangan terkecoh ya. Berarti ini sudah dihitungkan nilai T hitungnya, gitu ya. Anda tidak perlu lagi menggunakan rumus B per SE karena ini bukan SE, hati-hati. Nah, tugas Anda adalah menentukan berapa N-nya. Berarti Anda diminta untuk mencari DF kan gitu kan. Secara otomatis DF-nya harus Anda cari. Kemudian berarti alfanya otomatis 5% kan gitu kan. Nah, karena kita punya periode 1948 sampai dengan 1978 ya, berarti kita cari dulu N-nya ini. Berarti untuk mencari N itu adalah 1978 ya, sebagai periode akhir dikurangi dengan 1948 ya kan, ini sebagai waktu plus. Nah, ini harus agak riskan ini karena akan melibatkan triwulanan gitu ya. Kok langsung saya plus, sorry. Ya, akan melibatkan triwulanan. Berarti kan dikali 4 gitu ya. Nah, oke, ditambah dengan karena ini lebih 2 periode gitu ya. Lebih 2 periode. Nah, berarti nilai triwulanannya adalah plus 2 seperti ini. Yang gitu kan. Ya, jadi jangan salah ya hitungnya. Ini adalah tambahan periode berikutnya. Nah, sebagai periode awalan harus dihitung juga. Nah, berarti 2 ini adalah lebihnya dan awalannya adalah 1. Oke, berarti saya punya N itu sama dengan 1978 dikurangi 1948 itu adalah 30 gitu kan. 30 dikali 4 ditambah 3. Oke, berarti N-nya adalah 123. Nah, ini N-nya. Jadi untuk mencari N, tolong teman-teman hati-hati. Kalau kalian berminat untuk menghitung secara manual, ya silakan dihitung secara manual. 1948 TW1, 1948 TW2, 1948 TW3, 1948 TW4, 1949 TW1,
Jadi 1 tahun triwulanannya ada 4. Tolong diingat ya. Oke. Makanya di sini saya sebut ada 4 karena 1 tahun sama dengan 4 triwulan. Oke ya. Oke, ini jelas ya. Nah, sekarang setelah 1 ini Anda tentukan, yang kedua adalah menentukan degree of freedom. Degree of freedom itu N min K min 1. Nah, saya terbiasa menyebut N ini yang ini, berarti 1, 2, 3, dikurangi K itu yang punya variabel aja. 1, 2, 3. Berarti 3 dikurangi 1 yang ini miliknya depan itu. Nah, seperti ini ya. Sehingga DF-nya itu adalah 119. Ya, jadi tolong diingat-ingat ya, DF-nya 119 dengan alfa adalah 5%. Oke. Nah, sekarang apakah hasil estimasi mendukung hipotesis penelitian atau penulis? Nah, kita lihat hipotesisnya apa tadi? Bilangnya adalah kenaikan harga energi relatif, berarti yang ini ya. Terhadap ini itu tandanya harusnya menurunkan, berarti negatif. Sudah sesuai, ya kan, secara kasat mata atau secara eksplisit. Tetapi secara statistik kan belum tentu, berarti secara statistik harus diuji, ya kan. Jadi secara eksplisit, ya kan, telah sesuai. Nah, tapi secara statistik kita harus uji dulu, oke ya, uji dulu ya teman-teman ya. Berarti kaidah hipotesis. Ya, berarti H0 itu apa? Berarti beta, beta berapa tadi ya? Oke, beta 1, beta 0 ini, beta 0, ini beta 1, ini beta 2, ini beta 3. Jadi beta 2 yang mau kita uji ya. Beta 2 sama dengan 0 dan H1-nya adalah beta 2 tak sama dengan 0. Ini kaidah hipotesisnya. Kemudian T hitung. T hitungnya itu adalah T untuk PE per P itu tadi tanpa harus dihitung. Nah, ada angkanya di sini. Min 6,42. Gitu, enak ya. Min 6,42. Kemudian yang ketiga itu berarti membandingkan. Berarti bandingkan, ya kan, dengan T tabel. Oke, berarti saya punya bandingannya untuk T tabel itu tadi. Kira-kira apakah tutil itu memenuhi atau tidak? Karena di sini tadi itu kayaknya one tail teman-teman ya. Oke. Berarti kan kita punya apa namanya dua pandangan, harusnya kan begitu. Jadi kapan itu one tail dan kapan itu two tail? Kalau di situ peneliti langsung menyebutkan bahwasannya dia akan interest terhadap atau berekspektasi hipotesisnya itu negatif saja, berarti itu one tail. Kalau positif saja berarti juga one tail. Nah, kalau belum jelas hanya berpengaruh begitu saja, berarti kan two tail kan itu kan. Nah, berarti ini adalah one tail asumsi saya ya gitu ya. Berarti hipotesisnya bukan seperti ini yang betul, melainkan hipotesisnya berarti kurang dari nol. Ini kan bisa saya delete ya. Cara mendelete-nya berarti yang di sini ya. Oke, nah, berarti begini. Oke, pakai warna yang lain biar beda. Nah ini, berarti kan hipotesisnya kurang dari nol. Nah, berarti ini lebih dari sama dengan kan itu, atau boleh sama dengan. Berarti yang kurang dari nol yang kita harapkan kan, yang ya, yaitu kalau misalnya alfanya sekian dan df-nya ini berarti kan one tail. Nah, berarti Anda langsung cek ini, one tail berapa nih walau one tail. Berarti min 1,66. Nah, berarti arsirannya kan di sini.
Ya kan, arsirannya di sini. Nah, Anda langsung ambil angka yang sudah didapat tadi ini. Min ini ya. Nah, berarti min 6,42. Nah, berarti kesimpulannya adalah H0 ditolak. Ya kan? Ada bukti kenaikan harga relatif. Nah, lihat hipotesisnya apa ini? Nah, menurunkan gitu ya kan, produktivitas kapital dan tenaga kerja. Misalnya gitu ya. Kira-kira begitu. Itu kesimpulannya. Nah, interpretasinya gimana? Interpretasinya, nah, itu ditanyakan di mana tadi interpretasinya? Oh, belum. Interpretasinya berarti ketika harga relatif meningkat 1%, maka produktivitas kapital akan turun sebesar 0,1081%. Nah, itu kalau ditanyakan interpretasi ya. Jadi kalau ditanyakan interpretasinya bagaimana kan gitu kan? Oke, interpretasi PE per P gitu ya. Berarti ketika harga relatif meningkat, oke, meningkat 1%, maka eh, produktivitas menurun sebesar berapa tadi 0,1081% dengan asumsi ceteris paribus. Gitu ya teman-teman ya. Itu untuk interpretasi dari kalau misalnya ditanyakan. Ini kebetulan tidak ditanyakan ya. Oke, yang B ini antara 1972 sampai dengan 1977 harga relatif meningkat 60%. Berdasarkan regresi tersebut berapa kerugian produktivitas yang terjadi. Nah, ini gampang. Jadi kalau kalian ingin memperkirakan berapa kerugian ininya, produktivitasnya, kita bisa langsung substitusi angkanya berapa ini ke dalam sini teman-teman. Karena kalau sudah learn maka interpretasinya kan 1% kan itu kan. Berarti untuk 60% ya tinggal ngalihkan aja kan gitu. Nah, oke, berarti yang B saya kerjakan di mana ya? Di lembar baru aja ya. Di lembar baru seperti ini. Jadi untuk yang B pada tahun tertentu eh, delta lennya itu, delta PE-nya, delta PE per P itu adalah 60%. Sedangkan tadi beta 2-nya adalah beta 2-nya min 0,1081 gitu kan. Berarti kalian tinggal mengalihkan aja ini kan gitu kan. Berarti delta Y per K-nya itu adalah beta 2 dikali dengan delta PE per P ini kan gitu kan. Supaya gampang langsung disubstitusi aja ke sini kan gitu kan. Jadi 60-nya dikalikan ke sini sementara faktor yang lain itu dianggap tetap berarti 0 kan gitu kan. Dianggap konstan. Nah, oke kita masukkan aja angkanya ya. Berarti di sini delta Y per K sama dengan min 0,1081 dikali 60%. Nah, berapa ini? Kita hitung bareng-bareng ya, teman-teman ya. Berapakah itu nilainya? Kalau dihitung barengan, itu setara dengan berapa ini? Min. Berarti ini delta Y per K itu adalah min 6,486%. Jadi kenaikan, berarti kesimpulannya apa? Kenaikan harga relatif, ya, harga relatif energi sebesar 60% mengakibatkan, ya kan, mengakibatkan kerugian produktivitas.
ya kan, sebesar 6,486%. Kerugiannya ditunjukkan oleh angka negatif ini, gitu ya. Itu teman-teman, gampang sekali sepertinya ya untuk soal seperti ini. Oke, berikutnya adalah pertumbuhan apa itu yang ditanyakan? Setelah memperhitungkan tingkat pertumbuhan tren produktivitas selama periode sampelnya. Nah, oke, ya, ini keren nih. Setelah memperhitungkan perubahan pada H per K dan PE per P, berapa tingkat pertumbuhan tren produktivitas selama periode sampel? Nah, ini soal ini berulang di sini ya. Oke, hampir hampir mirip ya, tapi perlu hati-hati kalian ya. Jadi untuk menentukan pertumbuhan, kita bisa lihat ini. Ah, ini berapa ini koefisiennya itu? Koefisien T-nya yaitu 0,0045. Wah, kan gitu kan. Berarti ini untuk yang soal C ya. Ganti pulpen ya, teman-teman ya. Untuk soal C ini gitu. Ya, C. Oke. Dan pertumbuhannya tadi adalah ini ya, delta pertumbuhannya adalah delta Y per H gitu ya, per delta T-nya adalah 0,0045. Loh, kenapa kok begini Pak Fajri? Karena delta T kan turunannya eh, untuk mencari proses turunan berarti kan kita bisa hitung pakai seperti ini ya, atau Anda bisa pakai DY per H per dt kan begini kamera di kelas ya, sehingga turunannya berapa ya nilai ini. Kalau misalnya fungsinya itu Y sama dengan 10T plus 5T kuadrat, berarti dy per dt sama dengan turunkan aja 10 plus 10T kan gitu kan. Lah berhubung variabel Y-nya itu Y per H, berarti kan Y-nya ya Y per H, jadi jangan terkecoh gitu kan. Kalau misalnya ini saya contoh nih, Y per K, ya kan, Y per H tadi Y per K ya, sorry. Ini Y per K ya. Y per K sama dengan 15 min 12T. Seperti ini. Berarti kan kalau saya mau mencari turunan daripada eh, T ini, berarti kan dy per K per dt sama dengan min 12. Kan begitu kan? Ini contoh aja. Ini jadi saya lakukan hal yang sama untuk kasus soal yang tadi. Itu ya, jadi saya langsung ambil ini ya. Nih, jadi ini ya teman-teman ya. Oke, tolong diingat-ingat itu. Jadi turunannya adalah ini. Jadi turunannya adalah 0,0045. Ini adalah triwulan dan belum persen ya, dan belum persen. Nah, untuk mempresentasikan ini berarti Anda kalikan 100 ini kan itu kan. Berarti 0,0045 dikali 100%. Nah, berarti Anda dapat nih pertumbuhannya dalam persentase. Berarti persentase delta, sorry ya, saya terbiasa pakai delta ya. D, Y per K per dt-nya itu adalah ini, hitung sendiri. Berarti persentase DY per K per dt-nya adalah, mari kita hitung teman-teman. Nah, itu angkanya adalah berapa? Nah, kalau dihitung kan tinggal hilangin nol ya, 0,45%. Ini dalam per triwulan. Berarti untuk merubah ini menjadi tahunan, berarti kan tahunan ya. Tahunan berarti persentase DY per K per dt itu adalah 0,45% dikali, nah, dalam satu tahun berapa triwulan? Ada 4. Berarti ini growth-nya dalam satu tahun adalah 0,45 dikali 4, berarti 1,8% per tahunnya gitu ya. Ini berarti per tahun kan itu ya. Kalau ini per triwulan. Ya kira-kira begitu ya untuk soal yang C. Nah, kemudian bagaimana interpretasi nilai koefisien 0,715 Oke, kita lihat dulu ini yang ini per H ini ya. Eh, perlu Anda ketahui teman-teman, apakah itu signifikan atau tidak ya kan. Nah, kalau kita lihat nih angkanya di sini
21,69, sementara T tabelnya tadi adalah, nah kan ini ya, T tabelnya apa? Oh, ekspektasinya positif. Nah, berarti kan positif 1,66 kan itu kan, kalau misalnya mau diuji kan itu kan. Nah, berarti lebih dari itu kan, berada di arsiran, oh berarti signifikan. Nah, kalau sudah signifikan tinggal Anda interpretasi. Oh, berarti interpretasinya adalah ketika rasio jam kerja terhadap eh, kapital itu meningkat 1% kan itu kan. Jadi gimana ini? Saya letak di bawah ya. Em, Berarti untuk yang D ya. Nah, berarti ini interpretasinya adalah 0,7135. Ini kan signifikan ya. Kok bisa signifikan? Uji T ya kan. Nah, Anda uji T lagi. Tadi kan saya menguji secara kasar gitu ya, mengasumsikan Anda sudah paham cara mengujinya bagaimana. Gitu. Nah, berarti di sini artinya apa ini? Artinya kenaikan ya kan? Eh, H per K itu ya. H per K berarti jam per kapital gitu ya. 1%, maka gitu ya, produktivitas gitu ya. Ya kan? Naik sebesar berapa? Naik sebesar ini kan itu kan. 0,7135% dengan asumsi ceteris paribus. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kan gampang sekali ya. Oke, jadi kalau sudah logaritma seperti di atas, Anda tinggal menambahkan persentase di belakang interpretasi tersebut. Oke. Nah, yang E ini, yang E apa yang E tadi soalnya? Bagaimana? eh apakah fakta bahwa setiap koefisien kemiringan parsial signifikan secara statistik individual berarti kita dapat menolak hipotesis R0 sama dengan 0, mengapa atau mengapa tidak? Mengapa iya, mengapa tidak? Oke, Anda ingat ya, berarti kalau misalnya semua variabel ini signifikan, artinya semua variabel mampu menjelaskan ini, kan gitu kan? Berarti R square-nya makin besar, kan begitu. Nah, apakah kita bisa meyakini dua variabel ini di luar tren ya, itu benar-benar menentukan atau benar-benar menjelaskan produktivitas? Oh, kalau kita meyakini benar, artinya berarti dia hampir mendekati 90% atau lebih dari 90% kan gitu ya. Itu adalah asumsi jika kita membenarkan bahwa dua penjelas itu merupakan faktor kunci dalam ini mendorong dan mutlak dua-duanya itu hanya dikunci untuk dua variabel saja, tidak ada yang lain. Tapi kalau kita yakin bahwa di luar relativitas harga dan juga jam kerja tadi masih ada faktor, berarti masih ada ruang R square untuk memengaruhi Y per K itu tadi. Berarti R square-nya nggak akan lebih dari 90. Berarti ada faktor lain berapa persen itu yang mampu menjelaskan itu. Ya, kira-kira begitu. Artinya apa? Artinya R square yang rendah atau yang mendekati 0 itu berarti faktor-faktor yang kita regresikan itu tidak ada pengaruhnya terhadap si Y itu tadi kan gitu kan asumsinya kan. Tapi ternyata di sini apakah Anda menyetujui hipotesis ini? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini teman-teman, maka ujiannya adalah uji F, ya kan? Jadi ujinya uji F, ya kan? Oke, nah berarti kita menguji dengan menggunakan F. Berarti di sini tadi pertanyaannya adalah apakah R kuadrat sama dengan 0 ini valid? Ya, valid. Artinya ini H0-nya kan apa kan itu kan. Jadi sekarang kita kaidah hipotesis.
ya. Berarti H0-nya adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3. Ada 3 variabel tadi ya. Oke. Adalah sama dengan 0. Atau di sini adalah R square-nya sama dengan 0. Jadi H0 ini menandakan R square-nya sama dengan 0. Kenapa begitu? Berarti ketiga variabel itu tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap mereka. Nah, kalau H0, H1-nya berarti kan H1-nya kan at least one variable, ya kan? Can influence kan gitu ya. Artinya kan beta 1 tak sama dengan beta 2 tak sama dengan beta 3 tak sama dengan 0. Berarti di sini R square-nya tak sama dengan 0. Gitu ya. Nah, berarti teman-teman langsung step kedua adalah F hitung. Ya, Anda langsung F hitung, berarti F sama dengan R kuadrat dibagi K, dibagi dengan K-1 ya. K-1. 1 min R kuadrat per N min K min 1. Ya. Kemudian, nah coba kita uji F bersama-sama ya. Uji F-nya. Jadi variabelnya itu berapa ya tadi variabelnya? Oke. Variabelnya adalah berapa tadi teman-teman? Biar tidak lupa. Variabelnya adalah 1, 2, 3, 4. Ini ya, 1, 2, 3 ya. K-nya ya. K-nya 3. Sorry, jadi K-nya itu ya 3. 3 di sini. Kalau misalnya kita menggunakan paradigma ini, jangan lupa ya, K itu adalah nama variabel. Ini saya kebablasan ini K-1. Oke ya, jadi begini. Berarti kita punya 0,98 dibagi K-nya itu 3 per 1 dikurangi ya 1 ya, 1 dikurangi 0,98 dibagi dengan 119. Oke ya. Nah, di situ berarti numeratornya DF numeratornya 3, denominatornya berarti 119. Hati-hati ya Anda menghitung itu ya. Nah, berarti kita butuh nilai ini. Setelah dihitung yang atas ini adalah ketemu 0,326667 per 0,000168 ini ya. Dan ketemunya adalah 1943,8. Nah, itu F-nya. Nah, bagaimana dengan F tabelnya? Ya, F tabelnya berarti kan kita bandingkan ya. Nah, ini nggak cukup. Seperti ini. Oke. Nah, kita ambil angkanya. Berapa ini F tabel? Berarti di F numeratornya adalah 3. DF denumerator adalah 119 atau DF1, DF2 ya. Dengan alfa 5%. Nah, ketemu di angka 2,68. Ya kan? Dan ininya adalah 1943,8. Nah, berarti kesimpulannya adalah H0 ditolak. Gitu ya. Berarti bahwa R square-nya itu tak sama dengan 0 gitu kan. Dengan begitu kan. Nah, itu untuk menguji soal yang E teman-teman. Kira-kira begitu ya. E. Kemudian yang F ini terakhir. Nah, jika T Anda interpretasi sudah ya tadi ya, diinterpretasi pertumbuhannya, maka bagaimana Anda menjawab itu semua? Jadi pertumbuhannya ada dua, tadi yaitu adalah pertumbuhan triwulan dan pertumbuhan tahunan yang bisa kita nyatakan di sini tadi.
Nah, sekarang yang berikutnya adalah berapa nilai produktivitas di periode awal. Nah, produktivitas di periode awal itu tidak lain adalah ini. Ini ya. Nah, ini angka yang di sini nih. Ini adalah produktivitas di periode awal pada saat yang lain nilainya sama dengan nol, gitu ya. Jadi produktivitas di titik awal itu tidak lain adalah mereka yang menjadi konstanta. Tolong diingat-ingat, mereka yang menjadi konstanta adalah periode awalnya, gitu ya. Berarti pada saat T-nya sama dengan 0 kan Y-nya ini, gitu kan. Anda bisa langsung menghitung di kalkulator, gitu ya, di sini. Saya menggunakan halaman baru aja ya. Oke, halaman baru ini untuk soal yang gitu ya. Tadi diketahui bahwasannya beta nolnya adalah 1,5492 gitu ya. Berarti kan tadi modelnya len ya. Oh, berarti periode awal itu produktivitas nilainya adalah E pangkat daripada beta nol. Nah, ini berarti Y per K di titik nol. Gitu kan. Nah, berarti E pangkat 1,5492. Ya, berarti Y per K titik 0 itu tidak lain adalah 4,71 kan gitu ya. Jadi kalian hitung pakai perpangkatan ya. Nilainya adalah 4,71. Dalam bentuk logaritma berapa nilainya ini? Gitu ya teman-teman ya. Nah, tidak perlu diinterpretasi. Oh, tidak perlu, enggak apa-apa. Nah, itu di periode awal. Jadi satu buah capital itu berkontribusi terhadap penciptaan PDB sebesar 4,71 kan itu kan satuan moneter. Nah, beda dengan yang atas ini persentase. Tidak perlu diinterpretasi yang atas ini. Yang bawah ini menginformasikan kontribusi satu kapital terhadap nilai tambahnya berapa. Ini ya. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman untuk pembahasan 10.3. Kita lanjutkan di 10.4 pada video selanjutnya. Terima kasih.